Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy. Channel yang bagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar ciblek ya teman-teman. Saya mencoba membuat konten yang sudah disarankan oleh Ciblek Mania kemarin. Yang diminta idekan begini, bagaimana kalau kita memiliki dua ciblek jantan biar bunyi saut-sautan, biar salah satu tidak drop. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada dasarnya begini teman-teman ya, kalau kita miara ciblek, kita itu harus bisa membuat burung kita itu jadi gacor ya. Kalau burung kita itu rajin bunyi, gacor, nah itu sudah modal awal untuk dia itu nantinya akan belajar ngebrand. Nah, gitu. Kalau belum gacor, itu belajar ngebrandnya pun juga susah itu teman-teman ya. Ngebrand itu nantinya itu didasari dengan jinak ya teman-teman. Kalau sudah jinak enak gitu. Jadi gimana supaya bisa saling saut-sautan? Sebenarnya caranya mudah teman-teman ya. Yaitu yang pertama, burung yang satu dikerodong. Nah, itu misalnya ada yang gacor ya, yang satu gacor banget. Nah, yang satu dikerodong. Gitu ya. Tapi kalau dikerodong seperti itu, kitanya tidak bisa menikmati kondisi atau gaya dia waktu bunyi. Nah, itu kelemahan yang pertama, yang model pertama. Terus yang kedua, gimana supaya bisa saling saut-sautan? Ini kita bicara sudah gacor semua ya teman-teman ya, bukan yang satu nggak bunyi ya. Ini sudah gacor semua, udah bunyi lah ini, udah rajin bunyi intinya gitu. Yang satu ada yang ngebrand, yang satu gacor, gitu ya. Jadi yang kedua yaitu ditaruh di tempat yang berbeda. Misalnya yang satu di teras ya, yang satu di teras, yang satu lagi di belakang. Gitu. Misalnya pekarangan kita luas ya kan, yang satu di teras, yang satu di ruang belakang gitu ya. Mungkin belakang dapur misalnya punya taman ya, taruh di situ. Itu biasanya dia saut-sautan. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya gimana yang ketiga? Yang ketiga yaitu misalnya rumah kita sempit dan hanya punya teras ya kan, taruhlah di ujung-ujung ya, ujung teras kanan dan ujung teras kiri. Nah terus kan saling lihat. Caranya gimana? Caranya yang sebelah sini nih yang bisa ngelihat ya, antar ciblek bisa ngelihat, dikasih tutup, bisa dikasih triplek ya kan, digantungkan di sini, dimodif gitu ya, digantungkan di sini, atau kalau enggak pakai kerodong ya. Pakai kerodong yang dia itu tidak bisa melihat. Nah, itu yang ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengetahui beberapa cara ya. Beberapa cara supaya ciblek teman-teman itu yang sudah gacor itu bisa saling saut-sautan. Jadi kan kalau burung ciblek yang kita miliki itu bersaut-sautan kan jadi senang teman-teman ya. Jadi kita bisa menikmati sambil ngopi ya kan, ngopi makan gorengan ya, kita dengerin burung ciblek yang kita miliki itu saling saut-sautan. Nah seperti sekarang nih, saya ngevlog ya kan, berisik, murainya bunyi, beuknya bunyi ya, seperti itu. Jadi gimana ya, ada nggak mau kalah beuknya. Jadi senang lah kita ya gitu kan.
sebagai hiburan pagi ketika kita di rumah. Karena hobi itu apa ya, harus tersalurkan gitu ya. Namanya hobi itu ya pokoknya harus terpenuhi lah gitu. Karena suatu saat hobi itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau nanti teman-teman itu bisa menekuninya gitu. Karena kan ada pepatah begini, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti orang hobinya traveling nih, traveling ya kan. Nah, traveling buat video ya kan. Nah, sama YouTube dibayar lah, seperti itu contohnya. Sama aja kalau punya hobi burung nih, hobi burung, melihara burung ya kan. Nah, ada yang bagus burung kita posting, nah, dapat deh duit. Nah, itu kan sama aja kita hobi ya kan, hobi burung misalnya kan gitu. Kita pinter miaranya, gacorin bisa sampai bagus, sampai bahkan lomba. Nah, ada yang nawar ya, pasti harganya fantastis. Nah, itu ya kan, pekerjaan paling menyenangkan yaitu hobi yang dibayar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman ini selalu bersemangat ya. Selalu bersemangat. Kalau bingung pakai pur ini pur itu, enggak gacor-gacor, pakai pakan racikan ciblek gacor yang ada di vlog saya ya kan. Kalau teman-teman bahannya susah, pengen minta dikirim atau beli sama saya bisa gitu. Kalau misalnya enggak pun bahan ada, ngeracik sendiri juga bisa, enggak masalah ya. Vlog saya ini hanya berbagi supaya teman-teman itu videonya kenceng banget. Jadi berbagi hanya supaya teman-teman itu tahu semuanya ya, gitu. Gampang, aksesnya gampang. Kalau jadu putabek, bahan-bahan yang diracikan saya itu insya Allah ada. Kalau teman-teman tuh fokus sama burung cibleknya, ya harus berkorban kan gitu. Harus kalau misalnya bahan ada ya cari dulu, dikumpulin, baru nanti diracik gitu. Ngeraciknya juga gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai putus asa, kok nggak gacor-gacor ya kan. Nah itu caranya, udah pakai pakan racikan saya, insya Allah ada perubahan dalam waktu 1 minggu. Nah, cepat, insya Allah cepat. Nah itu ya. Jadi nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ya. Demikian, ini hanya sekilas bagaimana supaya ciblek yang kita miliki di rumah saling sautan karena sudah gacor semua dan tidak drop mental ya, seperti itu teman-teman ya. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.